Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman mahasiswa sudah bisa bergabung di acara sosialisasi MSIB di angkatan ketiga tahun 2022 ini. Izin saya share screen ya. Jadi dalam sosialisasi ini ada bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di Value. Antara lain, kalau untuk di luar Value itu saat ini adalah magang atau praktek kerja, kemudian ada studi independen. Kemudian juga ada kegiatan pembelajaran mahasiswa di dalam Value, yaitu rep internship di BTP, KKNTB, yaitu kuliah kerja nyata tematik budaya. Terus ada lagi KKN tematik, Innovilate yang mungkin sebentar lagi juga akan dibuka. Sebentar. Sorry. Kemudian juga ada mata kuliah di luar prodi, KLP. Kemudian juga ada magang di direktorat atau di prodi-prodi atau unit yang ada di Telkom University. Selanjutnya ini adalah tentang program magang dan studi independen bersertifikat. Jadi program magang dan studi independen bersertifikat ini adalah dari kampus mereka memberikan kesempatan untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan pengetahuan dan sikap di dunia industri dengan cara bekerja dan belajar secara langsung dalam proyek atau permasalahan real. Jadi dalam pengalaman belajar di luar perguruan tinggi ini dilakukan selama 6 minggu hingga 24 minggu dengan total 900 jam aktivitas pembelajaran yang dapat dikonversi hingga 20 SKS. Kemudian apa sih tujuan magang dan studi independen bersertifikat itu? Jadi salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa sehingga meningkatkan kesiapan dan keserapan di dunia kerja dan di dunia usaha. Kemudian menghasilkan terobosan dalam menyelesaikan persoalan praktis di industri maupun organisasi dari inovasi yang dilakukan dalam program ini. Kemudian mendorong dan memicu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang terakhir, meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, ada perbedaan antara program magang dan program studi independen. Jadi dalam program magang ini, mahasiswa diberi proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan, bekerja dalam kelompok, dan berinteraksi dengan tim dalam perusahaan. Kemudian, mahasiswa juga dipandu oleh mentor yang merupakan staf profesional, penuh waktu dengan rasio maksimal 1 orang mentor itu untuk 10 mahasiswa. Kemudian program magang pembelajaran terstruktur dan berbasis proyek. Nah, untuk di akhir kegiatannya ini, mahasiswa akan dilengkapi dengan sertifikat industri. Jadi mahasiswa itu harus menyelesaikan kegiatan magang itu dari awal sampai akhir. Kemudian untuk meningkatkan kemungkinan perusahaan menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan. Jadi di sini juga teman-teman mahasiswa bisa untuk memaksimalkan kemampuannya. Jadi perusahaan ini bisa melihat, oh ya, lulusan nanti mahasiswa Telkom itu seperti apa gitu ya. Kemudian untuk program studi independen
bersertifikat yaitu merupakan pembelajaran mandiri yang dibantu mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan bidang teknologi digital. Terdapat porsi pembelajaran sinkronus untuk mewadahi interaksi dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lain. Jadi nanti ada kayak kelompok itu tergabung gitu ya. Jadi mahasiswa itu dari berbagai macam dari universitas lain gitu. Kemudian pembelajaran dilengkapi dengan studi kasus real bernilai tinggi yang dikerjakan dalam tim. Dibimbing oleh seorang mentor profesional per waktu dengan rasio maksimal 1:25. Nah, inilah perbedaannya antara magang bersertifikat dan studi independen. Serta disertai dengan sertifikat kompetensi di akhir program gitu ya. Kemudian persyaratan atau dokumen apa sih yang dibutuhkan mahasiswa untuk mendaftar pada kegiatan MSIB ini ya. Jadi salah satunya adalah kurikulum vitae. Ini yang terbaru ya. Coba kalau nggak salah itu ada di YouTube-nya kampus mereka. Di situ juga ada cara membuat CV yang baik itu seperti apa gitu ya. Kemudian transkrip nilai atau kartu hasil studi terbaru. Kemudian membuat surat rekomendasi dengan tanda tangan Kaprodi. Ini nanti kami share untuk linknya ya. Jadi bentuknya seperti apa, ini tidak seperti surat rekomendasi angkatan 2. Ini ada perbedaannya ya. Kemudian setelah membuat surat rekomendasi yang ditandatangani Prodi, membuat juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM. Ini di kami yang mengerjakan dengan tanda tangan Warek 1. Jadi nanti ada linknya untuk mahasiswa isi untuk pengajuan surat STPJM ini. Kemudian sertifikat pengalaman organisasi. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa ada pengalaman organisasi apa, mungkin bisa juga ditambahkan dalam persyaratan dokumennya. Kemudian sumber pembiayaan magang studi independen. Jadi dalam kegiatan ini mahasiswa mendapatkan uang saku atau bantuan hidup gitu ya namanya. Tapi untuk yang magang, kemudian biaya transport PP bagi peserta yang luring, karena dalam kegiatan magang ini ada luring, ada yang online juga gitu ya. Kemudian untuk studi independen itu beberapa perusahaan tidak memberikan uang saku karena uang sakunya itu berbentuk dalam biaya pendidikan atau kursus, modul serta sertifikasi. Jadi kalau untuk yang studi independen ini nanti mendapatkan sertifikasi dari perusahaan. Kemudian sumber dana ini dari LPDP, yaitu Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan di bawah 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Mendikbud, serta Kementerian Agama. Jadi diharapkan mahasiswa tidak undur diri atau tiba-tiba misalnya karena kegiatannya tidak cocok lalu mengundurkan diri setelah mendapatkan misalnya uang saku atau biaya transportasi. Itu nanti urusannya sedikit ribet gitu ya, karena harus mengembalikan dana yang telah diterima. Kemudian ini adalah alur pendaftaran mahasiswa MSc Angkatan 3 di Telkom University. Jadi mahasiswa diharapkan membuka halaman kampus mereka. Jadi nanti daftar dulu, kemudian melihat-lihat lowongan apa sih yang sudah dibuka oleh kampus mereka. Di situ nanti jangan dulu mendaftar ya. Jadi harus melihat dulu lowongan apa yang cocok. Kemudian setelah itu konsultasikan dengan dosen wali dan kaprodi, disertai dengan dokumen. Nanti dokumennya template-nya akan saya berikan. Jadi jangan tiba-tiba
meminta tanda tangan Kaprodi untuk surat rekomendasinya. Setelah itu, setelah mahasiswa mengajukan surat rekomendasi yang sudah ditandatangani Kaprodi, nanti dikirimkan juga ke kita untuk selanjutnya surat STPJM. Jadi kita verifikasi lagi apakah sudah sesuai isiannya serta syarat-syaratnya. Jadi dalam surat rekomendasi itu nanti ditandatangani prodi, kemudian ada nomor juga serta cap dari LAA ya, cap value-nya. Kemudian setelah kami verifikasi, mahasiswa bisa mendaftar sesuai pilihan serta hasil konsultasi dengan dosen wali. Jadi melakukan pendaftaran, memilih mitra, perusahaannya di mana saja. Itu boleh lebih dari satu untuk pemilihan perusahaannya. Setelah misalnya nanti mahasiswa diterima, ada pengumuman dari kampus mereka. Jadi nanti ada pengumuman peserta ini lolos atau tidak. Jika peserta lolos, mahasiswa wajib mengisi survei kebinekaan, karena itu juga salah satu syarat benar-benar diterima oleh kegiatan program MSIB ini. Jadi kalau misalnya tidak mengisi survei, berarti bisa jadi itu juga akan tidak lolos ya. Nah, ini adalah contoh surat rekomendasi untuk angkatan 3. Jadi beberapa perbedaan antara lain ada penambahan semester, IPK, terus jumlah SKS yang sudah ditempuh, kemudian ada nama koordinator PT. Di sini kita udah menambahkan namanya, yaitu Ibu Murni selaku kepala bagian di BPLPS, serta ini ada nomor telepon juga. Nah, ini formatnya ini untuk, jadi nanti setelah mahasiswa menerima, tolong dicek kembali apakah sudah ada nomor untuk surat STPJ-nya ini, kemudian cap, serta tanda tangan dari Kaprodinya. Nah, ini dokumen yang tadi saya sebutkan yaitu daftar program yang akan dilamar mahasiswa ya. Tolong diisi saja. Misalnya melamar untuk beberapa perusahaan, di sini juga ada program yang dipilih, lalu ada rincian kegiatan perusahaan, kompetensi yang dikembangkan oleh perusahaan, serta kriteria pesertanya seperti apa. Contohnya seperti ini, jika dibuka di halaman salah satu antara magang atau studi independen, ada penjelasannya. Jadi daftar program ini juga memudahkan untuk dosen wali serta Kaprodi untuk memberi masukan kepada mahasiswa program mana sih yang cocok buat mahasiswa gitu. Jadi jangan asal pilih aja gitu. Kemudian juga ini template STPJM, ini berbeda juga dengan yang angkatan 2, ini lebih baru lagi. Di dalamnya ini mencakup antara lain adalah ini ada satu tambahan juga beasiswa. Apakah di semester depan nanti mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa? Jika iya, tolong diisikan. Jika tidak, maka dikosongkan saja. Kemudian di sini juga mahasiswa harus memberikan materai 10.000, materai biasa ya, jangan materai yang digital. Karena walaupun itu sudah diakui, tapi untuk saat ini dalam surat STPJM ini tidak berlaku ya. Jadi yang digunakan hanya materai asli yang yang biasa gitu ya. Kemudian juga jangan lupa tanda tangan orang tua. Jadi selain izin dari dosen wali, Kaprodi, izin juga orang tua untuk mengikuti kegiatan ini. Ditakutkan karena untuk beberapa perusahaan mungkin ditempatkan tidak sesuai tempat domisili ya. Bisa saja mungkin domisili di Jakarta ditempatkan di luar kota gitu ya. Tapi untuk biaya akomodasi akan ada ya. Kemudian ini juga ada tanda tangan
keterangan dari Walet 1. Ya. Kemudian, nah ini alur pengajuan STPJM yang ada di BPULPS. Jadi nanti silahkan mengakses linknya di webnya BPULPS. Di sini ada alur pengajuannya seperti apa, sehingga jelas, jangan sampai ada yang salah ya. Karena kalau yang salah tidak akan kami proses. Makanya itu mohon teman-teman mahasiswa membaca kembali, ditelaah kembali, budayakan baca untuk supaya tidak salah. Selanjutnya ini poster yang akan kita publish setelah sosialisasi ini. Jadi bisa diakses di webnya BPLPS, kemudian di Instagram juga. Nah, ini juga akses info di kampus Merdeka ya. Teman-teman mahasiswa bisa lihat di Instagramnya, kemudian di LinkedIn-nya, dan ini ada YouTube juga nih. Mungkin kalau untuk yang belum pernah bisa cari tahu seperti apa sih MSIB ini gitu. Nah, ini adalah info untuk misalnya ada pertanyaan bisa WA ke nomor di sini. Ada juga chat by Talk2. Ini adanya di kampus BPULPS. Jadi nanti ada di pojok kanan ini ada logonya untuk misalnya mahasiswa akan bertanya untuk kegiatan MSIB ini. Oke, iya itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Jika dari mahasiswa mungkin ada pertanyaan, silahkan untuk resen ya. Atau mungkin ada pertanyaan di kolom chat juga bisa di. Ya, bagi teman-teman di sini mungkin yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat ya dengan format yang tadi sudah diinfokan di chat. Mungkin ada pertanyaan pertama di Pak Andi dari Muhammad Raka Nugraha. Pertanyaannya, di surat SPTJM apakah tanda tangan bahasa orang tua bisa diwakili oleh kakak kandung, Pak? Oh ya. Jadi dalam surat SPTJM itu bisa diwakilkan untuk misalnya kakak kandung atau misalnya yang bertanggung jawab itu ya. Baik, jadi untuk surat SPTJM bisa diwakilkan ya. Lalu selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Lelah Nur Lelah dari Prodi S1 Akuntansi. Apakah untuk mendapatkan surat rekomendasi harus diterima di perusahaan dulu? Karena kemarin saat saya mengajukan surat rekomendasi harus disertai dengan fakta integritas, sedangkan dalam fakta integritas harus menyertakan nama perusahaannya. Nah, kalau untuk MSIB ini tidak menggunakan fakta integritas ya. Jadi yang digunakan hanya surat rekomendasi dan STPJM saja. Gitu. Oke, selanjutnya dari Muhammad Fadil Imam, Prodi Desain Produk. Untuk SPTJM memerlukan tanda tangan orang tua, bagaimana jika kami sedang tidak bersama orang tua dan tidak ada wali lain yang ada di Bandung? Oke. Kalau untuk orang tua yang jauh, mungkin bisa juga ditambahkan untuk tanda tangan digital ya. Tapi tetap harus diinfokan juga ke orang tuanya bahwa kamu itu tuh ngikut kegiatan MSIB gitu. Jadi bisa diwakilkan menggunakan tanda tangan digital gitu Pak. Ya. Mungkin bagi teman-teman di sini bisa pakai tanda tangan digital untuk orang tua atau walinya, lalu di print dan materainya tetap materai asli. Tidak boleh materai digital yang ditandatangani basah oleh mahasiswa yang akan mengikuti MSIB tersebut, di-scan, baru nanti dikirimkan ke formulir pengajuan itu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, okay, Satu lagi tambahan untuk pengajuan STPJM ini ada
ini ya, bukti screenshot untuk vaksin. Karena beberapa perusahaan memerlukan, jadi sebaiknya melampirkan juga bukti vaksin yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Baik, lalu kita ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Azaniah Brenda, Prodi Desain Produk. Saya melihat di web sudah banyak yang close recruitment, apalagi untuk bagian desain. Terus bagaimana ya Pak? Nah, jadi kalau untuk lowongan itu setiap hari itu bertambah. Memang jadi misalnya sekarang jumlahnya 40, besok akan menambah terus gitu tiap hari. Karena dari pihak kampus Meritanya pun saat ini masih dalam proses seleksi untuk perusahaannya gitu. Jadi jangan takut untuk rekrutmen itu keburu close gitu ya. Jadi masih menunggu perusahaan-perusahaan yang lain untuk buka ya. Betul. Jadi tenang aja buat teman-teman di sini, masih banyak waktunya. Jadi masih bisa menunggu perusahaan-perusahaan yang akan buka lagi. Oke, selanjutnya Muhammad Cekas Permana dari Prodi Sistem Informasi. Pada semester ini saya sedang mengambil mata kuliah KP dan Pengabdian Masyarakat. Apakah dengan mengikuti program magang MSIB ini bisa dikonversi ke mata kuliah KP tadi? Terima kasih. Nah, itu dia. Makanya dari awal juga sudah saya sampaikan bahwa silahkan untuk komunikasikan dengan dosen wali dan kaprodinya untuk apapun semua kegiatan ini gitu ya, kegiatan magang, KP atau yang lainnya. Jadi mereka kan lebih tahu sehingga dapat memberi masukan kepada teman-teman mahasiswa gitu, apa yang terbaik gitu. Baik Pak, untuk info tambahan juga buat teman-teman, jadi ketika mengajukan surat rekomendasi, itu bisa sekaligus koordinasi dengan dosen wali dan kaprodinya. Apakah mata kuliahnya bisa dikonversikan untuk mengikuti MSIB ini, gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi nanti saat mata kuliah, saat MSIB-nya sudah berakhir, jadi kita tahu mata kuliah mana yang akan dikonversikan. Jadi mahasiswa juga udah nggak bingung lagi karena di awal sudah dikoordinasikan dengan dosen wali dan kaprodi. Jangan tiba-tiba kalian belum ada koordinasi, terus lalu minta dikonversikan, kan nanti ada miskomunikasi juga dengan kaprodi sama dosen walinya. Tuh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Talita Nabila dari Prodi S1 Informatika. Saat ini sedang berada di semester 4 menuju 5. Apakah bisa atau diperbolehkan untuk mengikuti magang atau studi independen? Jika diperbolehkan, KHS semester 4 belum turun, bagaimana ya Pak? Terima kasih. Nah, karena kan kalau misalnya sekarang dalam semester 4 ya, untuk kegiatannya kan nanti di semester 5. Nah, makanya itu tetap komunikasi dengan dosen wali dan kaprodi itu yang penting gitu ya. Jadi nggak apa-apa misalnya mau daftar, tapi tetap harus komunikasi dulu. Misalnya sekarang masih semester 4, nanti dimasukinya semester 5 aja nggak apa-apa gitu. Tapi untuk KHS-nya sesuai yang semester 4. Karena kan yang 5-nya belum ya. Jadi sesuai yang ada aja, yang terupdate aja dulu. Karena update data untuk semester dan KHS-nya juga kan di semester depan. Gitu sih. Baik, jadi tetap dikoordinasikan dengan dosen wali dan kaprodi masing-masing ya. Ya. Selanjutnya dari Anissa, prodi mana nih? Dari Fakultas Komunikasi Bisnis. Pertanyaannya, apabila saat sudah mendaftar pada perusahaan tertentu, tapi beberapa hari kemudian saya ingin mendaftar lagi di perusahaan lainnya, apakah berpengaruh pada list perusahaan pada surat rekomendasi, Pak? Pada surat rekomendasi enggak. Jadi surat rekomendasi dan STPJM itu untuk seluruh perusahaan bisa digunakan gitu ya. Tapi jangan jadi gini, setelah ada penerimaan dari perusahaan, nanti itu diberi waktu sekitar 3 hari untuk menentukan apakah perusahaan ini akan diambil atau tidak.
Betul. Jadi teman-teman mahasiswa diberi kesempatan waktu untuk memikirkan apakah benar-benar mau ngambil di perusahaan ini atau mungkin di perusahaan lain ya. Jangan sampai setelah diterima terus mengundurkan diri. Makanya harus benar-benar dipilih atau dipikirkan perusahaan mana yang benar-benar cocok dengan passion atau kemauan teman-teman mahasiswa. Gitu sih. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya masih dari Muhammad Raka. Jika saya ingin mendaftar sekarang dan nilai semester sekarang belum keluar karena masih UAS, saya harus menampilkan transkrip nilai yang lama atau bagaimana ya, Pak? Ya, pokoknya yang terbaru aja yang ada di KS saat ini. Jadi mungkin nanti sewaktu wawancara bisa juga disampaikan bahwa nilai terupdate-nya itu baru adanya di bulan apa misalnya gitu. Tapi minimal yang nilai yang sekarang itu sudah sesuai dengan persyarat di perusahaan yang dipilih ya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan Insan dari Prodi S1 Akuntansi. Apabila diterima magang di perusahaan yang WFO dan kemungkinan untuk semester depan juga offline, itu bagaimana, Pak? Oke. Mungkin semester depan juga offline juga. Nah, makanya itu kembali lagi komunikasi dengan dosen wali dan kaprodi ya. Di sini juga kan mungkin mereka lebih tahu kegiatan di semester depan itu seperti apa. Lalu mungkin tidak semua juga perusahaan WFO, mungkin bisa juga disampaikan nanti sewaktu ada wawancara bahwa rencana di semester depan di kampus itu tapi ada salah satu syarat kalau nggak salah ya. Nggak salah sih, benar. Jadi kalau mengikuti kegiatan ini itu tuh full time, jadi tidak ada perkuliahan di kampus gitu. Makanya dikomunikasikan dengan dosen walinya dan kaprodi juga ini seperti apa gitu kan, apakah diizinkan atau tidak, lalu apakah boleh full time mengikuti kegiatan magang ini gitu. Makanya itu komunikasi yang penting sih. Baik, jadi sekali lagi ya teman-teman diingatkan untuk tetap selalu koordinasi dengan dosen wali dan kaprodinya, karena kan untuk semester depan yang lebih tahu kegiatan perkuliahan di prodi itu dosen wali dan kaprodi. Betul. Jadi untuk segala jenis MBKM, apalagi MSIB yang akan WFO dan full time, itu dikembalikan koordinasi lagi dengan dosen wali dan kaprodinya, bagaimana sistemnya untuk perkuliahan, apakah akan online atau bagaimana itu kaprodi yang punya kebijakan gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Tania, Prodi Teknik Fisika. Jika sudah pernah mengikuti MSIB sebelumnya namun menggunakan email pribadi, apakah harus registrasi ulang membuat akun baru atau dilanjutkan saja menggunakan akun lama? Oke. Sebaiknya sih untuk email tuh menggunakan email baru kali ya. Karena takutnya dicoba dulu aja untuk email yang terdahulu apakah. Jadi biasanya sih kalau email yang sudah pernah diregistrasikan itu tidak bisa, harus email baru. Kemudian juga email itu juga harus tetap email aktif ya, bukan bukan email yang iseng-iseng, karena semua info dari pihak kampus mereka itu ke email tersebut gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai email tadi juga tidak, email tadi takutnya nanti masuknya ke spam ya. Lebih baik pakai email Google atau email yang lain ya. Tapi sebaiknya sih pakai email baru. Karena biasanya sih kalau email yang sudah pernah terdaftar itu tuh tidak bisa gitu. Oke, baik. Mau menginfokan dulu ke teman-teman, buat mengisi daftar hadir, linknya sudah ada di kolom chat, sudah diberikan, nanti akan di-up lagi, jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Pak, dari Lela.
Kalau dari fakultas saya mengharuskan melampirkan fakta integritas jika ingin meminta tanda tangan untuk surat rekomendasi. Itu bagaimana ya Pak? Oke. Nah, kalau untuk prodi tertentu yang mewajibkan adanya fakta integritas ya untuk melampirkan sesuai aturan di prodi tersebut ya. Nah, untuk daftar perusahaannya kan tadi ada formnya juga ya, form yang harus diisi. Mungkin itu bisa sebagai lampiran perusahaan mana. Jadi fakta integritasnya satu, tapi menggunakan daftar perusahaan yang tadi sudah saya berikan gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Wahyu, Prodi MBTI. Apakah yang batch 2 dan sudah selesai program MBKM boleh mendaftar kembali? Untuk laporan magang sebelumnya sudah selesai, tinggal di ACC dosen pembimbing. Selain itu, semester depan saya menginjak semester 7 dan hanya mengikuti 2 SKS karena beberapa matkul sudah saya ambil semester lalu dan beberapa dikonversi dari magang batch 2. Apakah diperbolehkan ikut kembali walau tidak ada matkul yang mungkin tidak bisa dikonversi? Nah, kembali lagi komunikasi dengan dosen wali dan kaprodi. Kemudian juga untuk kegiatan magang ini juga ya, mahasiswa diharapkan tidak ada. Jadi mahasiswa ini harus mahasiswa aktif dari awal hingga akhir, dan bersedia tidak yudisium selama kegiatan magang. Jadi boleh yudisium, tapi setelah selesai ya. Jadi misalnya 2 bulan lagi saya selesai mau ambil yudisium, itu tidak diperbolehkan. Jadi nanti akhirnya malah tidak akan mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi sebaiknya mahasiswa berhati-hati komunikasi dengan dosen wali dengan kaprodi untuk menentukan kegiatan tersebut gitu ya. Pokoknya mahasiswa harus mahasiswa aktif dari mulai sampai akhir kegiatan. Gitu sih. Ya gitu. Jadi jika kalian mau ambil program MSIB maupun MBKM yang lainnya, pastikan dari awal sampai kegiatan itu berakhir kalian masih mahasiswa aktif. Jadi kalian belum yudisium saat program tersebut berlangsung. Terus mungkin bisa diinformasikan juga Pak Andi untuk maksimal pengambilan program MBKM nih kan, karena misalkan sudah ikut program MBKM batch 2, terus boleh nggak sih ikut batch 3 atau mungkin nanti boleh nggak sih ikut batch 4 kayak gitu Pak? Ya. Nah, ya itu dia komunikasi dengan dosen wali dan kaprodi ya, karena ada beberapa karena kan mereka yang tahu gitu ya, mereka yang mengerti, sehingga pasti dari prodi juga memberikan yang terbaik buat mahasiswanya. Selain itu juga untuk program MBKM ini hanya maksimal 2 kali ya Pak ya? Iya. 2 semester. Jadi kalau misalnya semester sekarang sudah ikut, terus semester depan mau ikut lagi masih diperbolehkan. Tapi kalau semester selanjutnya kalian mengambil yang ketiga itu tidak diperkenankan karena dari kampus Merdeka sendiri hanya boleh mengikuti selama 2 semester. Betul ya Pak ya? Iya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi Pak. Dari Ahmad Lutfi Rido dari Prodi Informatika. Saya Informatika angkatan 2019 sudah melakukan magang dari tanggal 4 April sampai 26 Juni. Bagaimana cara saya mendapatkan nilai untuk matkul KP sedangkan saya belum mengambil matkul KP di semester ini? Apakah yang harus saya lakukan supaya mendapat nilai untuk matkul KP? Nah, itu dia komunikasi lagi dengan dosen wali dan kaprodinya, karena untuk konversi atau untuk nilai itu adanya di prodi ya, bukan di kami gitu. Jadi yang menentukan program ini dikonversikan ke mata kuliah Betul. apa itu tetap dari kaprodi ya Pak ya? Bukan kayak kita mau konversi ini ke mata kuliah A, mata kuliah B gitu, tetap dari kaprodinya Pak ya? Iya, betul. Ya, oke, selanjutnya dari Arda. Sedikit menambahkan mungkin bisa, boleh? Oh ya boleh Bapak, silakan. Ya. Punten. Ini apa namanya terkait tadi kebetulan dari F juga. Apa namanya untuk jadi secara umum
secara umum bahwa seluruh kegiatan MBKM ya yang kita ketahui bersama itu kan ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran di dalam MBKM ya. Nah, ke-8 itu apa saja? Salah keduanya adalah magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Nah, keseluruhan kegiatan MBKM itu ya harus diketahui dan harus terkoordinasi oleh ketua program studi. Makanya tadi disampaikan beberapa kali bahwa setiap kegiatan yang akan diikuti itu harus diketahui ya dan terkoordinasi dan disetujui oleh ketua program studi. Semuanya ya. Lalu terkait konversi mata kuliah itu posisinya ada di program studi. Ya. Jadi posisi mata kuliah apa yang bisa dijadikan konversi, posisi berapa SKS kegiatan saya dapat dikonversikan ya. Nah, kewenangan itu adanya di program studi seperti itu. Nah, lalu terkait validasi program gitu ya, validasi program atau validasi rekan-rekan yang akan mengikuti kegiatan MBKM. Nah, kalau di Permendikbudnya ya, itu kan dapat hak 3 semester ya, 2 semester di luar PT, 1 semester di dalam perguruan tinggi seperti itu. Nah, itu hak sebagai mahasiswa seperti itu. Tetapi hak itu perlu juga comply ya, perlu juga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah ditentukan oleh program studi. Ya, seperti itu. Termasuk misal kalau sudah ada yang mengikuti MSIB batch 1, mengikuti MSIB batch 2, ingin lagi mengikuti MSIB batch 3, dari kita sangat tidak disarankan. Ya, dari BPWLPS sangat tidak disarankan. Artinya kan mengikuti kegiatan di luar program studi lebih dari 3 semester atau lebih dari 3 kegiatan. Ya, nah itu sangat tidak disarankan dari kita BPWLPS. Seperti itu. Kalau ternyata baru mengikuti MSIB batch 2, ya baru 1 kali ingin mengikuti MSIB batch 3, ya itu welcome, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena baru 2 kali. Ya, untuk kegiatan MBKM di luar perguruan tingginya. Seperti itu. Oke, mungkin segitu dari saya. Terima kasih Mbak Isa, Pak Andi, Punten. Terima kasih Pak Maki atas Kasih, Pak Maki. informasinya. Mungkin tadi sudah jelas ya untuk pengambilan program ini dan juga untuk pengkonversian nilai. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Arda. Ini tadi juga udah ditanyakan ya, mungkin tadi sudah menyimak kalau misalkan perkuliahannya offline dan magangnya WFO juga atau full time, itu bisa dikoordinasikan lagi ke dosen walinya ya. Selanjutnya Muhammad Zaki dari S1 Informatika. Status saya saat ini sedang di semester 8 dan batas yudisium di bulan September. Apakah masih boleh mengikuti MSIB? Oke. Semester 8 yudisium di September, nggak bisa. Karena programnya selesainya di sekitar Januari, Februari. Januari kalau nggak salah. Karena di semester selanjutnya sudah bukan mahasiswa aktif gitu. Kalau misalkan mau ikut semester depan berarti harus nambah semester ya Pak ya. Karena iya, betul. Harus tetap jadi mahasiswa aktif sampai kegiatan ini selesai gitu. Jelas ya? Mahasiswa aktif cuti juga tidak termasuk ya. Iya. Jadi kalau cuti juga nggak boleh. Pokoknya masih kuliah, registrasi mata kuliah saat program itu dilaksanakan. Betul. Oke, selanjutnya dari Muhammad Ferdi, Pak, dari S1 Teknik Elektro. Apakah periode kegiatan yang tertera di web MBKM itu termasuk tahap seleksi? Soalnya kami takut tabrakan dengan jadwal KP. Periode kegiatan
kegiatan magangnya ya. Ya kan, jadi kalau nggak salah itu kegiatan magang itu dimulai di minggu kedua atau ketiga di bulan Juli dan di akhirnya itu di bulan Januari ya. Jadi mungkin bisa dihitung juga jadwal KP-nya itu kapan ya. Jadi disesuaikan dengan jadwal KP Iya, apa ya? betul. Oke, selanjutnya Pak, dari Bagas Triwibowo dari Prodi mana ini? Untuk yang sudah mengikuti magang kampus Merdeka Batch 2 dan belum pernah ikut studi independen, apakah boleh untuk ikut kegiatan magang yang sama, semisal dari perusahaan merekomendasikan untuk extend? Terima kasih. Ya, nah itu dia, balik lagi. Silahkan dikomunikasikan dengan dosen mulia dan kaprodi apakah boleh. Intinya sih semua itu harus seizin, sepengetahuan dosen wali dan kaprodinya ya. Jadi jangan tiba-tiba atau saya udah terima di perusahaan ini gitu. Itu nggak bisa ya. Jadi haknya prodi juga untuk melarang karena tidak ada izin terlebih dahulu gitu. Baik, mungkin bisa diingatkan kembali kalau syaratnya yaitu kalian masih status mahasiswa aktif dari awal sampai akhir. Jadi silahkan mendaftar jika kalian memang masih mahasiswa aktif sampai program ini selesai. Lalu kedua, tetap koordinasi dengan dosen wali dan kaprodi untuk mengikuti setiap program MBKM, MSIB maupun program MBKM yang lainnya. Kemudian tetap ingat kalau misalkan mengikutinya hanya 2 semester maksimal. Iya. Jadi kalau misalkan boleh extend, tapi asalkan itu masih dalam 2 semester tadi tuh ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya ke Naufal Adrian dari S1 Informatika. Untuk magang di kampus Merdeka ini, kira-kira kampus menyediakan rekomendasi perusahaan buat magang apa emang kita nyari sendiri Pak? Mungkin maksudnya perusahaan buat magang atau kita nyari sendiri gitu Pak? Magang kampus Merdeka. Nah, sebaiknya mencari sendiri ya. Jadi itu kan ada beberapa pilihan perusahaan dari sekian banyak perusahaan mungkin yang dirasa cocok atau minat dari teman-teman mahasiswa, itulah yang dipilih gitu. Jadi nanti dimasukkan dalam list daftar perusahaan yang akan dilamar gitu ya. Itu sih. Oke Pak, baik. Selanjutnya dari Dailan, dari S1 Informatika. Ini pertanyaannya tadi sudah sih Pak, cuma mungkin bisa dijawab lagi ya Pak. Apakah bisa mendaftar magang atau studi independen jika sekarang masih semester 4? Bisa saja, kan kedepannya semester 5. Nah, ini kan balik lagi ke kebijakan prodi masing-masing ya. Karena prodi tahu berapa banyak atau mata kuliah apa yang belum diambil atau mata kuliah wajib apa yang harus diselesaikan gitu. Jadi tetap harus seizin prodinya masing-masing ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa. Dari Ilmu Komunikasi, Pak. Misal, seluruh program yang disetujui prodi tidak memenuhi konversi maksimal 20 SKS, bagaimana mekanisme perkuliahan saya untuk SKS sisanya? Dan apakah program yang saya ambil harus relate dengan program studi saya atau boleh saya mengambil program yang tidak sesuai? Misalkan prodi teknik informatika, tapi mengambil sebagai graphic designer. Nah, ya itu. Kembali lagi. Sebaiknya dikomunikasikan dengan dosen wali dan kaprodi. Balik lagi sih semua tetap harus ke situ. Kita harus konsultasi, konseling dengan pihak prodi. Sebaiknya seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Jadi komunikasi dengan prodi itu sangat penting gitu ya. Itu sih. Dan untuk pemenuhan konversinya itu kan prodi punya apa ya, rencana RPS-nya masing-masing setiap prodi gitu ya. Jadi itu dikonversikan sesuai dengan kurikulum yang ada di prodi itu.
Seperti itu sih. Ya, karena mekanisme masing-masing program studi itu kan berbeda-beda ya. Iya, betul. Kebijakannya pun juga berbeda. Di prodi ilmu komunikasi mungkin bagaimana, di prodi informatika bagaimana. Itu kenapa harus tetap disesuaikan dengan program studinya. Tuh. Lalu untuk yang ini Pak, program yang saya ambil harus relate dengan program studi atau boleh enggak Pak? Nah, ya itu sebaiknya dikomunikasikan sih. Tadi kan tadi pagi juga kita sudah sosialisasikan juga ke prodinya masing-masing ya untuk masalah ini. Jadi mungkin bisa ditanyakan juga kepada prodinya masing-masing baiknya seperti apa gitu. Baik Pak, kalau begitu terima kasih. Selanjutnya dari Rifdo, Prodi S1 Teknik Komputer, saat ini sedang part-time sebagai developer di salah satu startup dan startup mengizinkan saya untuk mengikuti magang. Jika saya mencantumkan part-time di CV, apakah perusahaan tidak keberatan untuk menerima sedangkan saya masih ada ikatan kontrak part-time? Oke. Nah, Maksudnya magang di 2 perusahaan gitu ya? Nah, sebaiknya sih dikomunikasikan dengan pihak perusahaannya ya. Jadi, karena saya juga tidak bisa memutuskan apakah ini bisa atau tidak ya. Karena mungkin perusahaan punya kebijakan masing-masing, di mana juga mungkin di tempat magangnya juga bisa jadi full time. Jadi apakah kamu bisa membagi waktunya itu kan balik lagi ya. Tapi pada intinya sih perusahaan dikomunikasikan saja dengan perusahaan keadaannya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai merusak dua-duanya gitu. Sebaiknya sih pilih salah satu atau mungkin silahkan untuk komunikasikan juga dengan perusahaannya gitu. Oke Pak, baik. Selanjutnya dari Muhammad Fadil, Imam, Prodi Desain Produk. Untuk surat rekomendasi, apakah kami download dari web dulu, kemudian kami isi sendiri dan kami cetak sendiri, kemudian kami bawakan ke LAA untuk tanda tangan ke Prodi, ataukah akan ada formnya? Untuk surat rekomendasi itu sesuai yang dari kami ya, karena itu kan sudah sesuai juga dengan surat rekomendasi yang diberikan oleh pihak kampus mereka. Jadi harus sesuai, jangan merubah apapun, bentuk apapun, ikuti format yang sudah kami berikan. Itu sih. Jadi untuk surat rekomendasi dan STPJM silahkan untuk mengunduh dari web BPLPS karena itu yang sudah sesuai juga gitu. Gitu. Jadi kalau untuk surat rekomendasi memang dikoordinasikan ke LAA. Nah, untuk SPTJM banyak banget yang nanya di web, di HP admin juga, kalau bagaimana sih Pak cara meminta tanda tangan di surat SPTJM ya Pak ya? Yeah. Nah, jadi untuk SPTJM ini kalian bisa akses link di web BPULPS, nanti ada di menu dokumen. Di situ kita sudah menyediakan form untuk input SPTJM. Jadi nanti kalian akan dapat nomor juga seperti nomor antrian gitu. Nah, nanti kami yang akan koordinasikan untuk tanda tangannya gitu. Jadi yang saya tambahkan juga ya, yang paling utama adalah surat rekomendasi dulu ya. Makanya tadi ada validasi dari kami BPWPS, kita tidak akan memproses STPJM sebelum surat rekomendasi itu keluar. Nanti di pengajuan STPJM juga ada kolom untuk mengupload surat rekomendasi dari prodinya masing-masing. Jadi kita akan memproses surat STPJM jika surat rekomendasinya sudah ada dan sudah sesuai. Itu sih. Baik, jadi jangan buru-buru ya, selesaikan dulu surat rekomendasi dari prodinya. Oke, selanjutnya Pak,
dari Muhammad Raka lagi, saya melihat tadi ada form daftar perusahaan yang akan dilamar dan harus konsul dengan dosen. Jika ada mitra baru yang muncul dan saya ingin mendaftar lagi, bagaimana ya Pak? Ya itu ya, makanya sebaiknya ditunggu atau nanti komunikasikan juga dengan dosen walinya bahwa ini ada perusahaan yang akan saya daftar. Pada intinya sih mahasiswa memberikan daftar perusahaan yang akan dilamar untuk mendapatkan surat rekomendasi itu gitu. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari David Niko, Prodi Sistem Informasi. Untuk konversi ke mata kuliah dihitung berapa semester jika posisi saya sekarang di semester 6? Oke, Mbak Isa. Ya, Ibu, silakan. Teman-teman terkait dengan proses konversi mata kuliah gitu ya, dan kemudian berapa konversinya, posisinya di semester berapa, itu nanti teman-teman akan diskusikan dengan dosen wali dan kaprodi masing-masing. Jadi kenapa kemudian tadi ada surat rekomendasi yang harus teman-teman peroleh dari kaprodi ini memastikan bahwa kegiatan magang dan studi independen yang teman-teman ikuti itu diketahui oleh dosen wali, oleh kaprodi, mendapatkan persetujuan gitu. Sehingga ketika prodi memberikan persetujuan, sudah otomatis prodi akan memberikan konversi ini juga, seperti itu ya. Nah mungkin saya tambahkan terkait dengan perusahaan tadi. Nah kepentingannya adalah ketika teman-teman gitu ya ke kaprodi mengajukan surat rekomendasi, ingin mengikuti kegiatan magang atau studi independen di perusahaan ABCD misalnya, kemudian di perusahaan ABCD itu teman-teman kan bisa lihat ya peluang di masing-masing perusahaan itu seperti apa, kompetensinya seperti apa, itu semua disampaikan ke prodi. Nanti dosen wali dan prodi itu yang akan mengarahkan ke teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya nanti tidak ada masalah dengan proses pengakuan SKS. Ya, jadi dipastikan ketika memperoleh surat rekomendasi tadi, prodi sudah tahu betul teman-teman itu akan magang di bidang apa. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk tetap menjaga gitu ya, tetap menjaga kegiatan teman-teman gitu ya, supaya diusahakan tetap bersesuaian gitu ya, bersesuaian dengan prodi teman-teman gitu ya. Kalau toh kemudian ada yang tidak terlalu bersesuaian, tapi at least di situ diketahui kaprodi, ya, diketahui dosen wali, untuk kemudian teman-teman mudah untuk mendapatkan rekognisi seperti itu ya. Ya baik Ibu, terima kasih informasinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Bu, dari Yumna Zahran, Prodi S1 Sistem Informasi. Izin bertanya terkait surat rekomendasi, jika kita ingin mencoba mendaftar di beberapa perusahaan, apakah semua perusahaan tersebut tetap harus diisikan? Karena sepertinya jika mendaftar hanya pada suatu perusahaan, belum tentu kita akan diterima pada perusahaan tersebut. Terima kasih. Iya, perlu semuanya dimasukkan ya, perlu semuanya dimasukkan agar apa? Jadi kan betul gitu, ketika teman-teman mendaftar kan belum tentu satu tempat itu diterima. Dan dari Kemendikbud juga memfasilitasi teman-teman untuk mendaftar ke beberapa perusahaan. Nah harapannya ketika teman-teman mendaftar ini sudah dipertimbangkan ya, tidak asal kemudian submit ke sini, teman-teman nggak mencari tahu dulu ini perusahaan apa, nanti saya belajar apa, kalau studi independen misalnya, sehingga nanti pas di akhir, ternyata kayak gini saya mau mundur, itu tidak diperkenankan. Jadi list perusahaan yang ingin teman-teman tuju itu harus dipertimbangkan betul, list-listnya dimasukkan ke dalam list ketika meminta surat rekomendasi, sehingga dari list-list yang teman-teman ajukan itu nanti prodi tahu gitu ya, teman-teman akan diterima, kalau misalnya diterima MSIB, diterimanya ya di antara perusahaan yang teman-teman tadi apply seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Lalu ada pertanyaan Bu dari Anugrah Prakoso dari Prodi Teknik Industri. Kalau proses meminta surat rekomendasi ke Prodi atau LAA sulit, apakah ada solusinya? Insya Allah tidak sulit teman-teman. Kami sudah koordinasikan semuanya dengan Kaprodi ya. Jadi tadi pagi kami sudah lakukan koordinasi dengan seluruh Kaprodi. Jadi Kaprodi pun sudah tahu ada kegiatan ini dan kami sampaikan ke Kaprodi juga bahwa mahasiswa itu wajib konsultasi dengan dosen wali dan Kaprodi dan mendapatkan persetujuan, baru kami akan buatkan SPTJM dari universitas yang kemudian ditandatangan oleh Warek 1.
Ya, baik Ibu, terima kasih. Karena kita juga sudah koordinasi dengan LAA masing-masing fakultas. Jadi kemungkinan tidak akan sulit ya teman-teman. Jadi akan tetap dibantu oleh masing-masing LAA dari fakultasnya masing-masing. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Fajri Ramadan dari Prodi Digital Marketing. Untuk SPTJM bagi mahasiswa yang berada di luar daerah, bagaimana dengan tanda tangan basah orang tua? Karena kemarin saya bertanya melalui helpdesk kampus Merdeka dan katanya wajib menggunakan tanda tangan basah. Apakah bisa menggunakan tanda tangan digital? Ya, sebaiknya sih tanda tangan basah ya. Jadi setelah ditandatangani, mahasiswa juga basah di atas materai, kemudian di scan ya, jangan difoto ya. Sebaiknya di scan dalam bentuk PDF yang kemudian nanti diajukan untuk kita selesaikan pendatangan di Warek 1 ya. Seperti itu. Oke, Mbak Isa menambahkan ya. Ini tadi posisinya berarti teman-teman sudah di Bandung, orang tua di daerah begitu ya? Ya, Ibu, untuk betul. permasalahan tanda tangan. Oke. Untuk case seperti ini kami konsultasikan dulu ya. Kami konsultasikan dulu ke MSIB karena secara prosedur dari sananya memang harus tanda tangan basah. Tapi kan ini kondisi yang kemudian tidak memungkinkan untuk mendapatkan tanda tangan basah orang tua gitu. Tapi inti dari tanda tangan basah orang tua itu adalah teman-teman ketika mengikuti kegiatan ini diketahui orang tua, diizinkan orang tua, sehingga nanti ketika kegiatan berjalan tidak ada alasan yang membuat kemudian misalnya ternyata tidak diizinkan orang tua atau seperti apa. Tapi perihal tanda tangan digital orang tua karena posisinya berbeda pulau dengan posisi teman-teman sekarang itu kami koordinasikan dengan MSIB gitu ya, Pokja MSIB dari Kemendikbud. Nanti infonya kita update seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa untuk teman-teman di sini mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Kemudian mungkin bisa rename juga namanya dengan format prodi _ nama. Jadi kita tahu nih teman-teman di sini dari prodi mana aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rin Imania, prodi S1 Akuntansi. Untuk daftar perusahaan yang dilampirkan dalam surat rekomendasi itu bagaimana Bu? Sedangkan perusahaan belum muncul semua di website kampus Merdeka. Ya, jadi memang perlu strategi ya teman-teman ya. Silahkan direview gitu ya, silahkan direview perusahaan-perusahaan yang kemudian sudah muncul. Kalau sudah merasa yakin dengan melamar itu, ya silahkan melamar. Tapi kalau masih akan menunggu ada update perusahaan dan sebagainya, pendaftar harus dipertimbangkan. Pendaftaran ini maksimal dibuka sampai tanggal 10 Juli. Tapi ketika teman-teman mendaftar, itu kan butuh surat-surat tadi. Ada waktu untuk memproses surat tadi, jadi silahkan dikalkulasi, silahkan diperkirakan sampai di batas waktu mana maksimal teman-teman harus memutuskan perusahaan mana yang kemudian akan di-apply. Baik, jadi buat teman-teman di sini yang mau mendaftar ke perusahaannya silahkan dipikirkan baik-baik dan distrategikan ya. Oke, selanjutnya dari Zulfanul, prodi, tidak ada prodinya, untuk mahasiswa semester 8 yang SKS-nya sudah terpenuhi, tapi belum lulus dan belum sidang skripsi, apakah boleh mengikuti magang kampus Merdeka, Bu? Oke, bisa harus dipastikan selama kegiatan, secara timeline kan kegiatan ini akan dimulai dari bulan Agustus ya, kalau nggak salah sampai kemudian Januari. Syarat mengikuti kegiatan ini adalah teman-teman itu harus masih berstatus mahasiswa selama kegiatan berjalan, jadi nggak boleh yudisium di tengah. Jadi kalau yang posisinya semester 8, kira-kira akan lulus wisuda di November, nggak bisa ikut kegiatan ini. Seperti itu. Ya, perihal konversi dan sebagainya, silahkan didiskusikan di Kaprodi. Kami sudah sosialisasikan ke Kaprodi, apabila mata kuliah wajib SKS-nya sudah habis, maka kemudian ada mata kuliah Merdeka Belajar yang bisa teman-teman ambil, plus kemudian bisa dimasukkan ke SKPI, kalau kemudian kelebihan SKS-nya sudah melebihi seperti itu. Tapi untuk semuanya mohon diperhatikan supaya nanti kita juga tidak kesulitan gitu ya. Bahwa syarat mengikuti MSIB ini untuk di kita gitu ya, nggak boleh mundur ya, nggak boleh mundur kecuali dengan yang sudah ada di surat yang kalian tanda tangan, plus
nggak ada tiba-tiba sidang atau apa gitu ya. Makanya ketika mengikuti MBKM itu harus direncanakan betul. Dan di sini karena kalian nanti akan mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbud, maka syarat mutlak selama kegiatan belum selesai statusnya masih mahasiswa. Baik Ibu, terima kasih. Bisa diingatkan kembali nih untuk teman-teman di sini, kalau status kalian saat melaksanakan program dari awal sampai akhir itu masih berstatus mahasiswa aktif. Jadi kalau misalkan semester depan kalian rencananya ingin lulus, berarti ditunda dulu nih. Tidak bisa mengikuti MSIB-nya. Tapi dipastikan saat selesai programnya kalian masih tetap menjadi mahasiswa aktif Universitas Telkom. Gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Hosana Bu dari Prodi S1 Akuntansi. Saya izin bertanya terkait SPTJM. Tadi dikatakan bahwa SPTJM akan diurus belakangan jika sudah ada surat rekomendasi. Tetapi di website Magang Merdekanya kita tidak bisa mendaftar jika surat rekomendasi dan SPTJM-nya belum diupload bebarengan. Itu bagaimana ya Bu jika tanda tangan untuk SPTJM-nya terlambat turun dari LAA sementara deadline pendaftaran perusahaan berbeda-beda. Ada yang lebih cepat tutupnya. Oke, untuk SPTJM tidak dari LAA ya, SPTJM nanti dari BPULPS. Yang difasilitasi oleh LAA tadi kan terkait dengan surat rekomendasi yang nanti akan ditandatangan oleh Kaprodi, gitu ya. Seperti itu. Nah, terkait dengan timing tadi ya, terkait dengan timing bagaimana kalau kemudian telat dan sebagainya, ya teman-teman bisa cek di web, nanti bisa dikoordinasikan juga dengan Pak Andi. Berapa lama waktu untuk memproses surat ini sehingga teman-teman harus hitung mundur dari due date-nya, final untuk keputusan teman-teman mendaftar itu seperti apa. Kalau misalnya perusahaan deadline-nya lebih cepat, artinya teman-teman sudah mantap untuk mendaftar itu ya sudah close seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bernardus Jupiter, Prodi S1 DKV. Saat ini saya semester 4, tapi saya ingin mengikuti kampus Merdeka di semester depan, yaitu semester 5, apakah bisa? Oke, secara syarat dari kementerian, posisi ketika nanti mengikuti minimal semester 5. Tapi terkait dengan kegiatan ini pun juga harus menyesuaikan struktur kurikulum yang ada di prodi teman-teman sekalian. Nah, untuk apakah kemudian saya sekarang nanti semester 5 sudah bisa atau tidak, nah itu pentingnya datang ke dosen wali dan kaprodi. Baik, mungkin banyak juga tadi yang sudah menanyakan ya, kalau sekarang semester 4, semester depan itu semester 5 bagaimana, sudah dijawab ya dari Bu Murni juga. Selanjutnya Ibu ada yang nanya, tapi ke DM dari Wahyu, dari Prodi S1 MBTI, setelah saya lihat Igrasias, ternyata kemungkinan saya semester depan tidak ada kelas karena sudah dikonversi, tapi ada kewajiban untuk tetap ikut 2 SKS di seminar penelitian. Apakah tetap diperbolehkan ya, Bu? Oke, tergantung dari jenis kegiatannya ya. Kalau dari sosialisasi yang kita peroleh untuk magang, itu nanti kegiatannya itu dominan akan luring gitu ya, tapi bisa jadi bauran juga, tergantung perkembangan situasi seperti itu. Nah, masalah diperbolehkan atau tidak, mekanisme untuk mata kuliah seminar ini yang kemudian harus dikoordinasikan ke prodi. Apakah ada mekanisme misalnya kuliah seminarnya itu bisa dilakukan secara online gitu ya, atau memang kuliahnya harus datang langsung seperti itu yang harus dipastikan gitu ya, seperti itu. Baik Bu, kemudian ada pertanyaan dari Raka, tapi ini tadi sepertinya juga sudah dijawab, mungkin buat reminder lagi buat teman-teman, di surat SPTJM, apakah tanda tangan bahasa orang tua bisa diwakilkan oleh kakak kandung karena berbeda daerah dengan orang tua? Ya, untuk itu mungkin nanti kita koordinasi dulu dengan pihak kampus Merdeka-nya seperti apa, jadi untuk mendapatkan kepastian juga gitu ya. Baik, dari Reviola Ananta, pertanyaan prodi mana nih? Pertanyaannya untuk mahasiswa yang belum melakukan KP di semester ini gimana ya? Tapi mau mendaftar MBKM, apakah bisa mata kuliah KP-nya akan terkonversi? Ke Kaprodi ya jawabannya, karena proses konversi itu basicnya di kurikulum dan kurikulum itu di prodi.
Baik, jadi teman-teman untuk segala jenis konversi seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Maki, oleh Pak Andi dan Bu Murni, kalau segala konversi mata kuliah itu dilakukan oleh Kaprodi. Jadi sebelum kalian mendaftar dan ingin mengkonversi mata kuliah, bisa koordinasikan dulu dengan Kaprodinya masing-masing. Selanjutnya ada pertanyaan Bu di DM dari Wahyu yang tadi nanya tentang ya sisa 2 SKS. Saya baru dapat konfirmasi kalau untuk mengikuti kegiatan MSIB kedua harus berbeda. Jadi kalau yang pertama magang, yang kedua harus berbeda. Apakah itu benar, Bu? Ini konfirmasi dari siapakah? Mungkin Wahyu bisa raise hand, bisa open mic biar lebih jelas. Wahyu Aldianto. Mungkin bisa open mic biar lebih jelas pertanyaannya. Kalau enggak kita lanjut. Oke, Mbak Isa, mungkin saya tambahkan. Ya, teman-teman, secara konsep untuk Merdeka Belajar ini kan sebenarnya mahasiswa punya hak untuk belajar 2 semester gitu ya, 2 semester di luar perguruan tinggi, di luar prodi, di luar perguruan tinggi, dan 1 semester di luar prodi di dalam perguruan tinggi itu. Akan tetapi untuk mengeksekusi ini kemudian itu kan kembali lagi tadi ya, kurikulum sudah saya singgung ya, di kurikulum prodi teman-teman itu bisa nggak gitu ya, bisa nggak untuk kemudian mengkonversi kegiatan yang teman-teman ikuti gitu ya, termasuk mungkin terkait jenis kegiatan gitu ya, jenis kegiatan mau magang lagi, itu pentingnya tadi berdiskusi. Ya, supaya apa? Kan teman-teman ini dari prodi yang berbeda-beda ya. Setiap prodi itu punya capaian gitu ya, capaian pembelajaran prodi yang akan diperoleh oleh seorang mahasiswa lulusan dari prodi tertentu. Nah, proses konsultasi tadi itu adalah untuk menjamin gitu ya, untuk menjamin bahwa kompetensi utama dari teman-teman untuk menjadi lulusan dari suatu prodi tertentu itu masih tetap tercapai dengan kemudian pengayaan ketika teman-teman mengikuti MBKM ini, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin di luar konteks, Bu, dari Jalu Prodi S1 Informatika, bagaimana tata cara pengambilan KP? Tata cara pengambilan KP itu prosedurnya ada di fakultas masing-masing ya. Kalau informatika kalau nggak salah mekanisme KP-nya pun juga ada mekanisme khusus lah yang khas di sana. Jadi silakan bisa datang ke layanan administrasi akademiknya atau konsultasi ke dosen walinya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya dari Nimade Dwi Padini, Prodi Informatika lagi Bu. Sebelumnya maaf jika pertanyaan ini sudah ditanyakan sebelumnya, tetapi saya masih bingung untuk pengajuan surat rekomendasi. Setelah saya mengisi surat rekomendasi ini, apakah nanti ada form yang disediakan oleh LAA untuk mendapatkan tanda tangan Kaprodi? Di surat rekomendasi itu sudah ada space langsung untuk tanda tangan Kaprodi jika kemudian Kaprodi sudah memberikan persetujuannya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin bisa dikoordinasikan lagi ya untuk prodinya. Lalu dari Indah Cikal, Prodi Teknik Fisika, untuk SPTJM apakah harus urus dari sekarang atau mulai diurus setelah sudah pasti diterima di salah satu program? Karena setahu saya untuk proses pendaftaran itu hanya perlu surat rekomendasi dari kampus. Mungkin Pak Andi. Untuk angkatan 3 ini, jadi surat rekomendasi dan STPJM itu di awal ya, nggak seperti yang di angkatan 2 yang setelah diterima. Jadi STPJM itu harus dari awal berbarengan dengan surat rekomendasi. Tapi surat STPJM akan kita proses setelah kita mendapatkan surat rekomendasi dari prodi. Seperti itu sih. Gitu. Jadi mungkin bisa diselesaikan dulu ya surat rekomendasi di prodinya, baru nanti upload SPTJM-nya karena nanti akan diverifikasi lagi dari tim BPULPS.
Oke, selanjutnya, habis ada lagi yang mau bertanya sebelum waktunya masih panjang juga, kita sampai jam 4 sore di sini, jadi teman-teman yang dari kemarin banyak nih yang nanya-nanya di web, di HP admin juga, di Instagram, sekarang bisa langsung nanya di sini jika masih ada yang kebingungan mungkin. Bisa tanya di kolom komentar atau mungkin ada yang mau raise hand, mau ngomong langsung, mau bertanya langsung juga boleh. Persilahkan raise hand. Teman-teman ada yang masih mau bertanya? Oke, ini dari Rin ya. Untuk surat rekomendasi nanti dilampirkan atau bagaimana saat mengajukan SPTJM? Jadi nanti saat mengajukan SPTJM itu di BPOLPS, kalian bisa langsung ke webnya BPOLPS ya, di bpolps.telkomuniversity.ac.id, ada menu dokumen, di situ nanti ada form pengajuan SPTJM. Jadi nanti kalian bisa isi formnya untuk mengajukan SPTJM. Harus udah ada surat rekomendasi serta ada screenshot hasil vaksin. Ini juga menambahkannya ini baru dapat updatean juga bahwa untuk STPJM tanda tangan orang tua itu bisa diberikan digital bentuknya ya. Tapi untuk mahasiswa sendiri asli tanda tangan basah di atas materai asli 10.000 ya. Jadi boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman kalau diperbolehkan. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin bisa raise hand atau di kolom chat. Oke, dari Evelyn, Prodi S1 Informatika. Untuk record dan presentasi hari ini bisa didapatkan, jika bisa apakah nanti dikirim ke email kita masing-masing atau bagaimana, karena tadi saya telat masuknya. Mungkin nanti kita taruh di drive dan kita share ya linknya di Instagram. Nanti kalian bisa cek di Instagram BPOLPS buat informasi recordnya bisa didapatin di mana. Ada yang raise hand. Oke, dari Tania, dari Teknik Fisika. Boleh, Tania? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Tania Christian Alexandra dari S1 Teknik Fisika. Saya ingin menyampaikan pertanyaan dari teman saya, D3 perangkat lunak aplikasi. Jika mahasiswa tersebut sudah yudisium atau wisuda di bulan Agustus nanti, apakah diperkenankan mengikuti MSIB, namun dia ekstensi, Pak. Lanjut ekstensi di bulan November. Tidak boleh ya. Tidak boleh, karena status yang dipakai adalah status dari NIM. Ketika mendaftar itu mahasiswa aktif. Sementara ekstensi itu kan nanti baru secara sah mendapatkan NIM itu ketika mulai perkuliahan ya, sudah teregistrasi seperti itu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Tania. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad. Untuk surat rekomendasi apakah diminta oleh LAA masing-masing karena di web BPOLPS hanya SPTJM? Ya, untuk surat rekomendasi itu dikembalikan ke prodi ya. Biasanya LAA itu punya mekanisme atau alur untuk mengajukan tanda tangan di surat rekomendasi. Bisa koordinasikan ke LAA atau dosen walinya. Atau mungkin Pak Andi ada yang mau ditambahkan? Oke, karena di web BPOLPS hanya SPTJM ya, jadi surat rekomendasi di prodi, nanti kalau kalian sudah selesai dan sudah di-approve oleh prodinya, baru nanti ke web BPOLPS, ke menu dokumen, lalu di situ ada formulir pengajuan
SPTJM. Nanti kalian akan dapat nomor antrian untuk SPTJM masing-masing gitu. Mungkin informasinya juga ada di Instagram BPWLPS ya. Kalian bisa cek di Instagram BPWLPS di @bpwlps_telkom_university atau di web bpwlps.telkomuniversity.ac.id. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mau diinfokan lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah diberikan di kolom chat. Mungkin juga bagi teman-teman bisa rename namanya dengan format prodi_nama lengkap, biar kita bisa data nih prodi mana aja yang udah datang. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Orlando, prodi Desain Produk. Izin bertanya untuk list daftar perusahaan yang masuk bertambah sampai tanggal berapa? Kalau untuk list perusahaan, jadi saat ini juga pihak kampus mereka masih dalam proses rekrutasi perusahaan juga. Jadi dari sananya sih belum ada kepastian kapan bertambahnya, tapi dalam tiap harinya itu ada penambahan perusahaan, list perusahaan untuk dilamar. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yoga Teknik Industri. Untuk format surat rekomendasi di link berupa PDF, apakah kami harus menulis ulang atau ada file Word-nya ya? Jadi untuk STPJM kita berikan bentuk PDF-nya itu supaya mahasiswa mengikuti format yang telah kami berikan. Gitu ya. Jadi jangan ada yang dirubah sedikit pun, harus sesuai format yang sudah kami berikan di web tersebut gitu. Jadi dimohon kepada mahasiswa tidak merubah bentuk format apapun. Jadi formatnya harus seperti itu gitu. Ya, jadi kenapa PDF? Biar nggak berubah-berubah nih format yang sudah kami buat. Mungkin bisa diedit. Biasanya PDF itu ada aplikasi buat ngedit PDF, kan? Atau pakai Adobe gitu bisa juga. Nah, disesuaikan aja lah ya. Nanti yang jelas jangan dirubah untuk isinya. Karena di situ sudah kami buat juga sesuai dengan Kampus Merdeka. Oke, selanjutnya. Dari Muhammad Raka lagi nih, dari MBTI. Untuk surat SPTJM nanti di-upload di web Kampus Merdeka di bagian mana ya? Karena ketika saya lihat bagian lengkapi dokumen hanya ada surat rekomendasi. Atau apakah SPTJM dimasukkan ke dokumen tambahan ya, Pak? Nah, kalau untuk surat itu berbarengan juga, silakan dibuka kembali ya. Kalau yang terbaru, di situ ada surat rekomendasi, di bawahnya itu ada surat untuk upload STPJM-nya. Baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Andre, Prodi Manajemen Pemasaran. Buat tanda tangan Kaprodi di surat rekomendasi, apakah harus tanda tangan basah dari Kaprodinya? Untuk tanda tangan Kaprodi itu kan tergantung dari prodinya ya, tapi diperbolehkan juga jika bentuknya dalam bentuk digital untuk tanda tangannya. Kalaupun misalnya dalam bentuk QR code itu harus bisa di-scan. Tapi kalau di scan-nya error itu akan tidak akan sah gitu untuk surat rekomendasinya. Baik, mungkin Bu Murni ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup, Mbak. Oh, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Naura Imanda, Prodi Sistem Informasi. Untuk sisa SKS yang dicantumkan itu dikurangi dengan SKS semester yang sedang diambil saat ini tidak ya Pak? Sedangkan nilai semester saat ini belum keluar nilainya. Nah ya, makanya itu dari awal juga sudah kita sampaikan juga, silahkan dikomunikasikan dengan pihak prodi, baik dosen wali atau kaprodinya, karena kan mereka juga yang lebih tahu detail tentang mahasiswanya ya. Jadi tolong sekali lagi silahkan untuk dikomunikasikan dengan prodinya masing-masing.
Oke, Mbak Isa menambahkan ya, Ya, Ibu, terkait dengan silahkan. sisa SKS gitu. Sisa SKS ini posisinya kan berarti teman-teman nggak tahu apakah mata kuliah semester ini lulus atau enggak nih nanti gitu ya. Kemudian masih perlu ngulang atau tidak, seperti itu bukan ya permasalahannya. Ya, untuk sisa SKS ini seharusnya sisa SKS itu adalah kewajiban SKS yang teman-teman masih harus tempuh setelah semester ini berlalu, seperti itu ya. Nah, perihal kemudian nanti akan ada kemungkinan ngulang atau tidak dan sebagainya, rasanya karena ini tinggal UAS, teman-teman bisa prediksi ya bakal ngulang atau enggak seperti itu. Tapi yang jelas sisa SKS harusnya SKS yang sudah diambil di semester ini itu sudah tidak masuk perhitungan lagi. Sisanya ya tinggal nanti semester ganjil depan dan sampai nanti teman-teman lulus seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih informasinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin ada yang mau raise hand untuk bertanya? Oke, ada satu dari Indah Cikal, Prodi Teknik Fisika, terkait surat rekomendasi yang perlu nomor dan cap dari LA fakultas masing-masing, apakah akan ada Google formulir khusus dari masing-masing LAA untuk mengajukan cap dan nomor, atau kita harus meminta via email? Nah, untuk surat rekomendasi ini untuk tiap prodi berbeda-beda ya. Ada beberapa prodi yang menggunakan G-Form. Jadi silahkan menghubungi LA-nya masing-masing untuk kejelasan pengajuan surat rekomendasi ini seperti apa gitu ya. Itu sih. Ya, baik, jadi mungkin bisa dihubungi langsung ke LAAFTE-nya, karena biasanya di LA fakultas masing-masing itu berbeda. Ada yang lewat email, ada yang punya web khusus, ada juga yang pakai G-Form. Jadi mungkin bisa langsung ditanyakan ke admin LAA-nya ya.